Oke, selamat sore. Kita tiba di sesi terakhir. Masih fit? Oke, dari suara boleh. Kok dari fisik gimana? Dan yes, tapi oke. Baik, apa yang saya bagikan di sesi yang barusan tadi itu masih fondasinya. Nanti kita akan melihat lebih jauh betapa dahsyatnya sesungguhnya ikat janji kekayaan ini. Terus yang berikut, saya percaya kita semua di sini adalah orang yang mengasihi kebenaran, melaksanakan kebenaran, sehingga bagi kita perpuluhan itu kita bisa terapkan. Amin. Bisa mengerti? Saya percaya kalian bisa menerapkannya dengan baik, menerapkannya dengan benar. Karena hati kita mengasihi Tuhan, mengasihi rencananya. Hidup mati kita berikan, apalah itu, oke? Oke, baik. Nah, jadi seperti yang saya bagikan tadi mengenai perpuluhan itu, memang banyak kita dijebak dengan poin-poin tadi. Jadi kita harus berhati-hati dengan poin-poin ini gitu. Ini bisa mengalihkan kita pada kebenaran. Apa yang pertama tadi, yang kita usir itu, tidak percaya, kemudian khawatir, keyakinan yang salah, pengalaman, salah memahami, kurang pengetahuan, karakter yang lemah, kurang rasa hormat, menerima doktrin yang salah, bermental perampok. Oke. Jadi ini sudah kita singkirkan, sudah kita lalukan, dan kita ingin masuk dalam ikat janji yang benar, dan kita akan melihat setelah itu apa yang harus kita lakukan. Saya ingin kita membaca Yesaya 60 dulu, dan saya mau kita melihat Yesaya 60. Sering sekali ini dibaca oleh gereja secara korporat, didoakan, disyafaatkan, dideklarasikan, tapi sepertinya jauh dari kenyataan bagi kita. Nah, sesungguhnya di mana letak ketidaksinkronannya? Saya akan kasih jawabannya. Yesaya 60 ini adalah nubuatan tentang Sion sebenarnya. Yesaya 60. Dan kalau kita lihat isinya di dalam itu mencengangkan. Hampir-hampir kita nggak percaya, bisakah kita mengalaminya? Kalau nggak bisa mengalaminya, ngapain ditulis? Ngapain ditulis coba? Kita justru bisa sebenarnya mengalaminya. Coba lihat dulu, Yesaya 60 ayat 1. Saya suruh kita baca bersama-sama, boleh? Yuk kita baca ayat 1, 2, 3, ya. Coba lihat, bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bayangkan coba, kalau terang Tuhan terbit atas kita, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Bangkitlah seperti itu. Bukankah ini hebat? Lihat ayat yang kedua. Baca lagi 2, ya. Coba lihat, nggak peduli kegelapan di sekitar kita terang. Kegelapan akan menyingkir. Bisa bayangkan itu, hebat bukan? Lanjut lagi ketiga coba. Coba bayangkan, bukan saja bangsa-bangsa yang datang kepada kita, raja-raja juga. Coba bayangin coba. Hebat bukan? Ayat 4 coba, 2 ya. Coba lihat, anak-anak dari jauh, laki-laki dan perempuan datang kepada kita. Bayangkan itu. Hebat sekali kalau ini betul-betul terjadi dalam hidup kita, gereja kita. Coba yang ke-5. Coba lihat. Kelimpahan dari seberang laut datang padamu. Kalau datang nggak perlu kau cari. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nggak perlu kau bersusah payah mencari. Ini yang disebut transfer kekayaan. Bisa bayangkan itu. Hebat bukan? Nah, ayat yang berikutnya coba. Coba lihat, tidak saja kekayaan dari sebelah laut, tidak saja kekayaan bangsa-bangsa, mereka juga membawa emas, membawa kemenyan,
unta-unta. Coba bayangkan kalau kita memiliki semua ini, sudah seberapa besar kelimpahan itu. Hebat bukan? Ayat yang ke-7, coba lagi. Coba lihat, hebat sekali. Kambing domba, domba-domba jantan akan datang kepadamu. Ayat ke-8, 2 ya. Coba, mereka dibawa seperti awan melayang gitu datang kepadamu, coba. Ajaib sekali. Ayat yang ke-9. Haleluya. Perak dan emas juga dibawa kepadamu. 10. Coba lihat ayat 11. Wow. Amin. Ayat 12. Ayat 13. Amin. Ayat 14. Wih, terus kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. 15. Dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ayat 16. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kudus. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang kepada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Haleluya. Boleh saya bertanya? Coba baca ayat terakhir. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Boleh saya bertanya, kapan waktunya ini? Kapan waktunya? Kapan? Besok? Tahun depan? Dengarkan saya. Pada waktunya ini, kalian harus mengerti bahwa ini adalah produk dari Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 60 itu hasil dari Yesaya 59 ayat 21. Mari kita buka.
Mari kita buka. Yesaya 59 ayat 21 yang tadi kita baca. Karena setelah Yesaya 59, Yesaya 60. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Pada waktu kapan? Pada saat ikat janji diterapkan. Pada saat gereja masuk dalam posisi ikat janji. Hari ini itu terjadi. Besok itu terjadi. Jadi pada waktunya, pada waktu kapan? Pada waktu ikat janji itu diterapkan oleh gereja. Gereja masuk di dimensi ikat janji seperti Abraham dengan Allah dan keturunannya. Apakah kita siap? Masuk Yesaya 60. Are you ready? Itu sebabnya saya berkata padamu, engkau tidak bergumul untuk menerapkan ikat janji. Karena kau generasi baru, di musim yang baru. Karena kau percaya Allahmu. Kalau kita mau dan rindu gereja masuk di Yesaya 60. Ayo kita masuk menerapkan ikat janji. Dia berkata, Tuhan akan melaksanakan pada waktunya. Waktu kapan? Waktu gereja masuk pada hubungan ikat janji. Yesaya 60 menjadi nyata. Ingat itu. Please. Kalau kita mau menjadikan Indonesia baru. Kalau kita mau merebut kota demi kota. Kalau kita mau gereja menjadi terang di kota. Masuk level ikat janji. Kalau kita mau keluarga kita memberi dampak bagi kehidupan banyak orang. Pelayanan kita memberi dampak bagi kehidupan banyak orang. Bisnis, pekerjaan dan semuanya. Masuklah anak-anakku. Masuklah ke dalamnya. Semua janji ini akan kau miliki. Bapa, kami angkat tangan di hadapan. Kami orang yang mengasihi kebenaran. Kami orang yang taat pada kebenaran. Kami orang yang mengejar kebenaran. Kami tidak bergumul menerapkan kebenaran. Kami tidak ragu menerapkan kebenaran. Kami memberi diri kepada Allah yang hidup. Kami memberi diri pada Yesus Tuhan. Kami memberi diri pada orang yang kau utus. Sebab kami percaya firman-Mu. Kami tidak bergumul Tuhan. Itu sebabnya Engkau izinkan kami masuk pada musim baru, pada tuaian yang besar, sebagai generasi baru. Kami siap Tuhan untuk hal-hal yang besar. Kami siap Tuhan bagi gereja kami, pelayanan kami, keluarga kami. Kota demi kota akan kami impact, akan kami pengaruhi. Hari kamando dalam bahaya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu lagi. Katakan, kami adalah generasi baru yang diizinkan Tuhan masuk pada musim yang baru untuk menuai tuaian yang besar. Kami akan masuk pada ikat janji kekayaan. Kami akan masuk dalam keimamatan Melkisedek. Demi nama Yesus, hidupku, keluargaku, pelayananku, gerejaku, demi nama Yesus, masuk dalam level ikat janji. Amin. Yesaya 60 milik kita. Yesaya 60 milik kita. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Saya sudah berkata padamu, saya mengasihimu, saya percaya padamu. Kita sudah 3 hari di sini menerima banyak hal dari Tuhan. Saya tidak ragu hatimu. Kalau ada yang perlu diselaraskan anak-anakku, selaraskan. Saya percaya padamu. Kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi kebenaran. Amin, amin. Nah, kalau kita siap dengan ikat janji ini, Papa akan naikkan kita ke next level. Siap? Siap? Silakan duduk. Mari kita buka Ulangan pasal 8. Jadi kita akan masuk ke level yang lebih tinggi. Kita akan masuk ke level yang lebih tinggi. Haleluya.
Makanya saya berkata pada kalian, ayo masuk dalam dimensi supranatural. Bisa kalian bayangkan orang Israel berjalan di padang gurun, datang air dari batu karang yang mengikuti mereka. Sejak dari dulu pun Tuhan mau umatnya hidup dalam supranatural. Makanya semua bangsa-bangsa gemetar, takut. Allah Dewa Dagon mereka bersembunyi ketika tentara dan pasukan Tuhan berjalan di padang gurun. Padahal gereja lebih dari Israel jasmani. Gereja lebih dari Israel jasmani. Kalau kitanya natural organisasi, apa yang mau dibuat gereja? Apa yang mau dibuat gereja? Tapi kalau kita berjalan dalam dimensi supranatural, setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Itu sebabnya kita memulai hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, bergerak dalam dimensi roh. Kalau tidak ada hujan kalau tidak kukata. Bagaimana Yesus dengan 5 roti 2 ikan bisa berganda sedemikian rupa sampai sisa 12 baku. Bagaimana Yesus berkata, hei badai tenang, dan badai tenang. Bagaimana ketika gereja berdiri dia bisa menghentikan tsunami. Jangan bilang itu tidak mungkin karena Yesus mempraktekkannya. Saya kasih kalian ayatnya. Karena saya baru masuk soalnya. Besok akan lebih hebat lagi, saudara. Kau akan berjalan pulang melayang, saudara. Dan jangan bilang, mana mungkin. Itulah natural. Ibrani coba lihat. Ibrani, apa kuasa dunia yang akan datang? Mau tahu nggak? Kalian tahu. Karena kuasa dunia akan datang diberikan pada gereja. Coba lihat di ayat mana itu, di Ibrani 2. Karena tiba-tiba lewat di pikiran saya soalnya. Ibrani 2 ayat 14 ya. Kuasa dunia yang akan datang. Coba bantu saya. Atau sama-sama kita tidak tahu. Dunia yang akan datang. Di Ibrani 2 saya percaya itu. Ayat yang kelima. Oke, lihat di situ. Sebab bukan kepada malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Bisa mengerti? Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu singkat. Terus sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah siapa kakinya? Gereja. Karena tubuhnya adalah gereja. Semua dan segala sesuatu ditaklukkannya di bawah gereja. Come on. Karena kakinya itu gereja. Itu kan kaki tubuh. Saya belum dapat soalnya ayatnya dunia yang akan datang itu. Oke lah, besok saya akan bagikan. Jangan sampai kita jadi nggak maju hanya karena mencari itu. Kita bukan konkordansi kan? Oke. Itu biarkan tugas konkordansi itu. Oke? Nah, jadi apa yang kita lihat di sini adalah bagaimana ikat janji itu akan membawa gereja masuk ke level yang lebih tinggi. Dia akan diberi anugerah kuasa dunia yang akan datang, termasuk menghentikan badai, bencana alam. Yes, amen. Karena itu termasuk kuasa yang diberikan kepada gereja di dunia yang akan datang. Dunia kita sekarang. Bencana alam, banjir. Bisa. Otoritas gereja di situ. Karena Yesus mempraktekkannya. Dia berjalan di atas air. Itu adalah kehidupan yang ditawarkan Yesus supaya gereja bisa hidupi. Karena Yesus tidak melakukan itu lalu berhenti di situ. Tidak. Karena Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan lebih besar dari itu. Ingat itu. Itu yang membuat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Dan itu hanya bisa di break out oleh gereja yang masuk dalam level ikat janji.
Ingat pesan saya. Saya bisa bagikan itu nanti. Oke? Baik, Ulangan pasal 8. Kita lihat setelah ikat janji kita establish, tulis di bawah. Setelah ikat janji kita establish, what next? Karena yang membuat ikat janjimu establish itu apa? Perpuluhanmu. Kalau perpuluhanmu kau lakukan dengan baik dan benar, apa yang kau terima pertama? Roh dan firman. Makanya kalau perpuluhan kita benar, roh dan firman itu akan mengalir kayak air terjun, kayak sungai. Karena itu bagianmu. Bagianku memberi roh dan firman. Jadi kalau kita melakukan ikat janji dengan benar, roti dan anggur datang padamu dengan royal. Itu yang membuat hidup kita masuk ke Yesaya 60. Ketika roh dan firman kau terima, kau masuk ke Yesaya 60. Bisa mengerti? Jadi establishkan ikat janjimu dengan benar. Kau memberi kepada Allah 1/10, Allah memberikan melalui papamu, dan ini roh dan firman yang dari sorga ini dengan royal, di hatimu, di pikiranmu, di hidupmu. Kau gak akan kekurangan. Gak akan kekurangan. Jadi tulis di bawah, setelah establish ikat janji, what next? Apa yang berikutnya kulakukan supaya semua yang diberikan Allah kepada Abraham itu kuterima. Haleluya. Yuk kita lihat Ulangan 8. Ayat yang ke-18. Ulangan 8:18. Bisa 20 menit lagi ya? Ulangan 8:18. Lihat di situ. Sampai semua ya, harus sampai semua di sini. Ini penting. Ulangan 8:18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yes. Jadi kalau kita lihat ayat 18, apa yang pertama kau lakukan? Ikat janjimu. Lalu Tuhan teguhkan dengan memberikanmu apa? Kekuatan untuk memperoleh. Makanya ini disebut ikat janji kekayaan. Kita nggak bisa, Tuhan di situ disebut Dia memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu adalah setelah engkau establish dengan perjanjian. Maka diteguhkannya lah perjanjianmu yang benar itu dengan memberikanmu power to make wealth. Kekuatan, kuasa untuk membuat kekayaan. Jadi yang diberikan Allah kepadamu apa? Setelah roh dan firman. Kekuatan untuk membuat kekayaan. Makanya Tuhan gak kasih kita uang ketika kau kasih perpuluhan. Dia kasih kau kekuatan untuk membuat kekayaan. Mana yang kau inginkan? Uang atau pabrik uang? Kalau pabrik uang kan harus kau kerjakan supaya uangnya. Tapi unlimited. Daripada uang, pilih pabrik uang. Jadi Tuhan kasih kau pabrik uang. Kalau kau ikat janji dengan benar. Dia yang meneguhkan, bukan siapapun. Kenapa dia meneguhkan? Karena dia bersumpah. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita masih bimbang? Kenapa kita masih menguji Dia? Please. Saya melihat di alam roh. Papa dan Mam mulai masuk ke dalam dimensi ini. Royal. Dan saya tahu kau akan masuk juga. Bersama-sama dengan saya. Mungkin kekayaanmu akan melebihi Papa. It's okay. Melebihi saudaramu. It's okay. Kenapa? Kau diberi kekuatan. Membuat kekayaan. Haleluya. Amin, amin. Kita hanya perlu mengestablish ikat janji. Dia akan berikan kau kekuatan. Membuat kekayaan. Amin. Nah lihat. Jadi yang pertama setelah establish ikat janji, Tuhan melakukan bagiannya. Dia memberikanmu roh dan firman yang ditaruhnya dalam diri Bapakmu. Sehingga Allah Bapakmu, Allahmu. Pewahyuan Bapakmu, pewahyuanmu. Kau memiliki password.
untuk mengakses wahyu, hikmat, apapun yang dimiliki Bapamu. Ketika kau membuka Alkitabmu di rumah, kita memiliki pengertian yang sama. Ketika kau menghadapi masalah, solusi kita sama. Karena Allahku Allahmu. Haleluya. Karena roh dan firman dalam diriku ditransfer oleh Roh Kudus menjadi roh dan firman dalam dirimu. Aku yakin semua masalah, keadaan, hambatan engkau akan bisa atasi. Oh, haleluya. Roh dan firman. Abram mendeklarasikan Tuhan pencipta langit dan bumi, karena itu dia terima dari Melkisedek. Itu sebabnya kalau kita sharing, rohku bergoncang, rohmu bergoncang. Karena benihku dan benihmu sama. Makanya saya suka di antaramu. Karena kau menggairahkanku. Aku menggairahkanmu. Rohku dan rohmu melonjak. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Bapak dan anak akan berdiri di pintu gerbang kota. Demi nama Yesus. Roh dan firman yang sama akan ada padamu. Oh, gak akan pernah kering, gak akan pernah gersang, gak akan pernah tawar hati. Karena Bapamu tidak mengalami itu. Dia sudah melewatinya. Tidak ada stagnan dalam dirimu. Tidak ada tawar hati dalam dirimu. Tidak ada mundur. Berpikir pun tidak. Haleluya. Berdoa dalam roh. Shekobora labahai. Hike merelelele rento morobo. Remako malekrabasanda. Hibrueke beda bando da bakabahai. Hey, ralabahande lebe. Yando borolo borele breke mandara labahai. Engkau generasi hebat, engkau generasi Kristus, engkau bintang di langit, engkau membuat perbedaan dimanapun kau berada. Engkau anak-anak Allah yang hidup di muka bumi ini. Oh, manifestasikan Roh Kudus, manifestasikan Kristus melalui dirimu. Oh, rasanda barana bakada bahai, robokoda barana brande la bahai. Oh, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Itu sebabnya hubungan kita akan makin dekat, makin kuat, saling percaya, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung, mendorong. Haleluya. Karena benihku, benihmu sama. Roh dan firman di mulutku, roh dan firman di mulutmu sama. Kita akan saling merindu, saling mengasihi, saling ingin jumpa, terus saling memberkati. Engkau di dalam aku di dalammu. Dan dengarkan, Tuhan Allah akan meneguhkan ikat janjinya dengan memberikanmu kekuatan untuk membuat kekayaan. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Naik level, naik level dari kekayaan, dari kelimpahan, dari berkat-berkatnya. Naik level. Haleluya. Oh, rabakada bahale. Tangan Tuhan turun atasmu. Tangan Tuhan turun atasmu. Iya, tangan Tuhan turun atas. Haleluya. Haleluya. Oh, roh ini tidak mau berhenti, saudara. Roh Kudus terus bergerak aktif. Oh, alima sokora bahaya. Le kababandora bahaya. Kebera rasate. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit.
Haleluya. 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 Biarlah sorga selalu terbuka atas. Sorga terbuka di atas. Sorga terbuka di atas. Haleluya. Bapa terima kasih. Aku memuji kebesaran. Bapa terima kasih. Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata. Amin. Sebelum duduk. Ketika ikat janjimu establish. Bang, benar dan termaterai. Apa yang pertama kau terima? Roh dan firman. Apa yang kedua? Kekuatan untuk membuat. Jadi uangkah kau terima? Itu kebanyakan kita salah memahami. Kau kasih keperluan supaya naik gajimu? Bukan. Yang Tuhan berikan roh dan firman. Jadi kau harus mengerjakannya. Itulah kekuatan untuk membuat. Jangan salah memahami. Makanya kalau kita nggak bisa menerapkan ikat janji yang sudah kita bangun dengan benar, memang nggak kita lihat juga maksimal hasilnya. Tapi firman Tuhan itu setia, nyata, teguh seperti langit, benar. Itu sebab Papa mau tuntun kalian supaya benar. Berarti kalau aku meneguhkan, mengestabliskan ikat janjiku, apa yang pertama aku rasakan, Papa? Kebangunan rohani. Wahyu, hikmat. Ini akan mengubah sifatmu, karaktermu, pikiranmu, hubungan-hubunganmu. Itu dulu yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan itu bukan dagon. Kau kasih sesajen, besok datang uang. Tuhanmu bukan dagon. Dia buat kau revival. Dia buat kau mengasihi Tuhan. Dia buat kau mengejar kebenaran. Dan dia memberikanmu kekuatan untuk membuat kekayaan. Kau diberi kasih karunia, diberi kemampuan, diberi benih untuk kau tabur, kau kerjakan. Sehingga kau menuai 100 kali. Bahkan di musim kemarau, karena alam tidak bisa menghentikanmu. Penyakit sampar, pedang tidak bisa menghentikanmu. Jadi jangan salah mengerti anak-anak. Kau beri perpuluhan supaya bulan depan kau menerima uang lebih banyak. Itu duniawi. Itu duniawi. Kau harus bisa mengenal Allahmu itu benar. Amin. Kita tidak menyembah mamon. Dengarkan, orang yang tidak menyembah mamon lebih kaya itu dari penyembah mamon. Ingat. Siapa bilang justru mamon membuatmu miskin? Karena dia roh kemiskinan. Dia miskin dan lemah, kata kitab Galatia. Tapi bapamu kaya. Bapamu kaya. Makanya Sodom berkata, aku tidak akan menerima apapun darimu. Supaya kau tidak berkata, Abram kaya karenamu. Jangan mau seperti Lot. Mau kaya dekat Sodom. Ke Sodom dia. Hilang semua. Kau terlalu berharga. Saya kalau melihat antusiasmu sekarang, saya gak akan berhenti berdoa untukmu. Karena kau too precious, berharga sekali. Melihat antusiasmu, imanmu, saya percaya Indonesia yang baru akan kita nyatakan demi nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yes, very good. Kok kita kayak seperti di Muar ini jadinya. Silakan. Karena saya menyaksikan generasi seperti ini berdiri terus non-stop. Orang-orang yang tidak bisa berhenti revival hatinya. Waktu saya konferensi di Muar. Luar biasa Tuhan kita bekerja di sini. Amin. Jadi yang dia berikan setelah ikat janji establish roh dan firman. Kalau roh dan firman kau hidupi, Yesaya 60 milikmu. Yes, Yesaya 60 milikmu. Yang kedua, engkau menerima kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bisa mengerti? Nah, dia memberikanmu kekuatan untuk membuat kekayaan. Mari kita ke Ulangan 8 ayat 1.
Ulangan 8 ayat 1. Setelah aku ikat janji, aku menerima roh dan firman dan kekuatan untuk membuat kekayaan. Apa berikutnya? Apa berikutnya setelah itu yang kulakukan? Ini dia. Lihat. Yuk kita baca Ulangan 8 ayat 1. Jadi kalian harus ikuti pattern ini ya. Ikutin. Ulangan 8 ayat 1. Siap? Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ini sama dengan janji Indonesia baru. Karena negeri ini, Indonesia ini warisan kita. Ingat ya, warisan kita selain kerajaan, negerimu. Makanya Indonesia itu warisan kita. Kita tidak boleh memblame Indonesia. Kita harus memberkati Indonesia. Harus bersyafaat bagi Indonesia. Kalau orang lain berkata Indonesia begini begitu, kita tidak. Kita harus berkata Indonesia baru. Berkati Indonesia yang baru. Karena itu negerimu, warisanmu. Nah, lihat di situ. Lihat di situ. Segenap perintah. Jadi yang pertama segenap perintah. Tulis nomor 1. Segenap perintah. Jadi kalau ikat janjimu sudah establish, Tuhan memberikanmu kekuatan untuk membuat kekayaan. Apa yang berikutnya? Nomor 1. Yes, segenap perintah. Nah, segenap perintah apa? Yang kusampaikan kepadamu. Jadi nomor 2 yang kusampaikan kepadamu. Jadi nomor 1, nomor 2 ini maksudnya begini. Apa yang dinyatakan Tuhan di rumah kita melalui Papa. Semua perkataan Tuhan itu, segenap itu. Yang disampaikan Papa dari sini. Itu dikatakan nomor 3. Itu dikatakan nomor 3. Pada hari ini berarti tiap-tiap hari. Haruslah kamu lakukan. Jadi kita nggak bisa disconnected. Apa itu disconnected? Putus koneksi. Jadi apa yang Tuhan sampaikan tiap hari Minggu, ambil. Dapatkan MP3-nya. Mungkin kau sedang kerja, nggak apa-apa, ambil MP3-nya. Karena bekerja di domain juga pelayanan. Di gereja apostolik, bekerja di domain itu ibadah, pelayanan. Jadi bagi kita orang yang kerja bukan jadi tidak rohani loh. Kalau dia dipanggil di sana, dia berdampak di sana. Bisa paham maksud saya? Jadi supaya kita connect, download MP3-nya. Kau bisa dengar saat kau rest, kau bisa dengar saat kau pulang, saat di rumah. Sehingga sekalipun kita tidak jumpa, kita tidak disconnected. Coba lihat. Kedekatan dan kejauhan kita itu diukur dari jarak hati. Lihat anak yang hilang dan anak sulung. Anak sulung di rumah, anak yang hilang jauh. Tapi hati bapaknya lebih dekat pada anaknya yang jauh. Karena yang tidak ikut pesta jadinya anak sulung. Padahal dari semula di rumah. Selama ini kau bersamaku, kau bisa ambil apapun yang kau sukai. Tapi gak bisa diambilnya karena dia jauh. Jadi bukan selalu kau jumpa dengan papa, kau dekat. Tapi bagaimana kau bisa rindu dan lapar dan haus mengakses apa perkataan Tuhan di rumah ini. Itu harus kau lakukan. Jangan menjauh, jangan disconnected. Kau gak harus selalu hadir hari Minggu kalau kau punya tugas. Kalau kau punya tanggung jawab yang harus kau selesaikan. Karena kau terikat dengan tanggung jawabmu. Karena besok kita belajar 7 gunung soalnya. Belajar 7 gunung. Itu punya bahasa-bahasa kasdim namanya. Bisa bahasa-bahasa kasdim. Makanya kalau kita nggak tahu, kita diperbudaknya. Ditindasnya. Makanya Firaun berkata seperti ini. Pemalas, beri mereka pekerjaan lebih banyak. Supaya mereka lupa akan tujuannya. Karena mereka mau beribadah. Jadi kalau kita tidak paham sistem dunia ini, kau akan ditindas, ditekan sampai kau lupa Tuhanmu. Itu supaya kita mengerti bahasa-bahasanya.
Bisa paham maksud saya? Jadi bukan berarti kita kerja lebih banyak di luar jadi kurang rohani. No. Nah, jadi jangan disconnected, please. Jangan disconnected. Segala perintah yang ku itu K huruf kecil. Berarti Musa yang diutus Tuhan. Jadi siapa yang diutus Tuhan bagimu, bapak rohanimu. Kau gak boleh disconnected dengan dia. Memang kau sudah beri persepuluhan, tapi roh dan firman perkataannya jangan disconnected. Jadi kalian semua yang di sini diteguhkan oleh roh terhubung dengan Papa. Karena ini bukan perkara manusia. Jangan disconnected. Tiap hari telepon, download MP3. Kita punya apa itu Facebook ya? Apa itu bahasanya? Indonesia Online Church. Itulah Pak Febri. Dia pendetanya. Haleluya. Beri tepuk tangan lu buat Pak Pendeta Indonesia Online Church. Jadi kalau kita masuk di situ, kita sharing, kita equalisasi. Jadi kalau Mam lihat banyak seperti itu membuat kita tidak disconnected. Berkatnya besar sama kita. Apa berkatnya? Mari kita lihat coba. Hebat sekali, saudara. Lihat ya. Yes, di situ disebut coba. Kamu lakukan dengan setia supaya satu, kamu hidup. Dan dua, bertambah banyak. Dan kamu tiga, memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Lihat itu. Gak kadung-kadung berkat Tuhan ini memang. Makanya kalau orang lihat gereja harus berkelimpahan. Kalau enggak mereka gak percayalah kita. Karena di Allah di seberang sana juga pemberi kekayaan soalnya. Enggak, itu adalah ide Tuhan. Kekayaan itu ide Tuhan. Lihat di Taman Eden ada kekurangan mereka. Bayangkan coba kalau kita melakukan kebenaran ini. Segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini. Kamu lakukan dengan setia. Tiga kau alami. Kamu hidup, kamu bertambah banyak, kamu memasuki negeri. Apakah Tuhan berdusta? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ayat Ulangan 8 ayat yang kedua. Jadi setelah engkau mengestablish covenantmu, bisa paham? Allah memberikanmu kekuatan untuk membuat kekayaan. Maka yang berikut yang kau lakukan nomor satu, itu yang tadi. Oke? Nah, yang kedua adalah ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang kedua yang harus kau lakukan setelah yang pertama tadi itu, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Apa maksudnya ini sebenarnya? Kita harus ingat pekerjaan Tuhan atas hidup kita sebelumnya. Bagaimana keadaanmu dulu sebelum terhubung dengan Tuhan. Bagaimana dia membawamu pada terobosan. Bagaimana keuanganmu meningkat. Bagaimana tengah malam kau bertobat, Tuhan tolong aku. Semua perjalanan dengan Tuhan ini kau harus ingat. Bagaimana dengan mujizat engkau dihubungkan dengan rumah ini. Dan berikutnya engkau meningkat. Dan berikutnya engkau mengalami terobosan. Kau harus ingat perjalanan ini. Sama seperti orang Israel, mereka melewati Laut Teberau. Berjalan di padang gurun, kasutnya tidak rusak, tubuhnya tidak sakit. Oh, Tuhan menyertai kami. Kalau tidak ada Tuhan, kami sudah hangus, kami sudah kering, kami sudah mati karena tidak ada roti, tidak ada air di situ. Jadi ketika mereka ingat perjalanan itu bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada, maka berikutnya kita ingat, ini yang akan kau alami kalau kau mengingatnya, merendahkan hatimu. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk
mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Bisa mengerti? Jadi ini akan membuatmu tetap memiliki hati yang benar. Hati yang takut akan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa terjadi semuanya. Ini kan membuat kita jadi rendah hati. Mengandalkan Tuhan. Itu nomor 2 harus kau miliki. Karena ketika kau diberi kekayaan, kau nggak ingat ini, kau sombong nanti. Karena ikat janji selalu memberimu kekayaan, promosi. Iya, selalu itu. Nah, kadang-kadang kita jadi lupa nih. Kita berpikir itu kekuatan kita. Makanya Musa berkata, ingatlah. Untuk apa? Untuk merendahkan hatimu. Amin, amin. 1 poin lagi, setelah itu kita selesai. Besok masih datang kan? Saya juga masih hidup kok besok. Jangan khawatir. Belum ada pemberitahuan akan pulang ke sorga. Pasti ditarik istriku. Ya jangan, enak aja lu pulang katanya. Lu tinggalkan gua sendiri. Apa artinya, Mam? Oke, baik. Udah, sadap. Nomor 3. Nomor 3, 1 poin lagi. Nomor 3, 1 poin lagi. Yaitu ayat yang ke-11. Kita baca aja terus ya. Ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Coba lihat. Mereka pakai pakaian yang itu-itu aja. Selama 40 tahun gak buruk. Karena gak ada di sana toko kain. Di padang gurun gak ada toko kain. Coba pikirkan, dari mana kain gak buruk-buruk? Pakaianmu tidaklah menjadi buruk. Bayangkan kalau itu pakaian anak kecil yang bertambah besar. Pakaiannya ngikut dia. Ya karena gak ada ganti baju. Haleluya. Gak ada dibuang baju di situ. Hebat bukan? Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Selama 40 tahun ini. Bisa bayangkan berjalan di pasir. Sepatu sama gak bengkak. Coba kita berjalan 1 hari aja coba. Lecet loh. Jesus Christ. Maka haruslah engkau insaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Itu sebabnya ini ikat janji kekayaan. Ini ikat janji kekayaan. Bisa mengerti? Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Ayat 10. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Coba kalau kita mengalami semua ini. Maka nasihat Tuhan adalah ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Itu nomor 3. Karena kau pasti mengalaminya. Tapi kalau kau mengalaminya, hati-hati. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Jangan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tuhan terima kasih buat harta ini. Buat anak-anak. Buat rumah. Tuhan terima kasih buat karir. Tuhan terima kasih aku dipromosikan. Tuhan kami sehat-sehat. Kami kuat-kuat. Ku puji, ku besarkan engkau Tuhan.
Ini tanda, ini bukti bahwa semua ini adalah darimu, milikmu. Kau beri perpuluhan, kau beri persembahan. Tuhan tersenyum sama. Besok dia akan limpahi lagi. Diberinya kau kasih karunia dan kekuatan untuk membuat lagi yang lebih dan yang lebih dan yang lebih. Bapak kita itu murah hati. Mari bangkit berdiri. Kita sambung besok. Haleluya. Katakan kanan kiri. Habis dari sini istirahat ya. Supaya besok fit. Besok kita ada acara pesta. Foto-foto. Jadi jangan foto matanya merah. Nanti diumumkan oleh Pak Febri. Pak Febri mana? Yes, nanti diumumkan. Kita ada foto. Kita nanti ada sesi untuk itu. Jadi pastikan kita fit besok. Oke. Papa nanti akan selesaikan ada satu sesi yang namanya memberi dampak di domain-domain sedikit. Karena bulan 12 kita akan pelajari next level yang lebih tinggi lagi. Amin. Itu sebabnya bulan 12 sepertinya mau besok lagi. Nah, kau tahu bahwa ada urgency time. Bisa mengerti? Siapkan dirimu. Amin. Angkat tangan ke sorga. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Oh. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu. Oh, haleluya. Ie como sandere lebre. Ayo, mari bersyukur sebentar. Sembah dia dengan indah. Sembah dia dengan kasih-Mu. Dia Bapamu, saudara. Dia Bapakku juga. Dia Bapamu, Bapakku, Bapak kita. Bapak sorgawi kita. Dia mengasihi-Mu, memperhatikan-Mu. Oh, ajaiblah Engkau ya Bapak. Oh, we love you, we love you, we love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, rabakadabara labor, yeseke bahaya. Amin, amin. Mengiringmu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku bejanamu, untuk memuliakanmu, yes, mengiringmu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu, pikiranku, rencanaku ku serahkan. Harapan hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Mari katakan sekali lagi, mengiringmu, seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan, ku serahkan Bapa. Harapan hanya di dalammu, ku kan tunggu, yes Lord. Jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Biarkan kami mengalami semua yang kami dengar pada sore hari ini, supaya terbuktilah Engkau setia Tuhan. Biarkan kami semua mengalami Tuhan ikat janji kekayaan ini. Biarkan kami masuk ya Tuhan, supaya dimuliakanlah nama-Mu, nyatalah firman-Mu. Kau tidak pernah berbohong Tuhan, Kau akan menepati firman-Mu. Turunlah kasih karunia atas kami untuk masuk ya Tuhan, sebab bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh Roh-Ku Engkau berkata demikian. Beri kemuliaan kepada Roh Kudus, beri kemuliaan kepada Roh Kudus, sebab Dialah kekuatan kita untuk masuk. Dialah kekuatan kita untuk masuk. Peganglah tangan Roh Kudus, supaya segala yang kau dengar yang hebat hari ini memilikinya oleh karena kasih karunia-Nya. In the name of Jesus. Biarkan kami di posisi yang tepat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kata-kata. Biarkan kami Tuhan di posisi yang tepat. Tuntun kami, beri roh pengertian, beri roh pemahaman, beri kedalaman Tuhan, supaya kami tahu how to access, bagaimana mengaksesnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami mengangkat tangan kepadamu. Mulialah nama-Mu, sebab sejak awal Engkau merencanakan Tuhan, kami menjadi pohon kehidupan. Bapa, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh-Mu, di dalam-Mu, seluruh bumi akan mendapat berkat. Benih ini akan memberkati banyak orang. Benih ini akan melahirkan Indonesia baru. Di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan, Indonesia baru melalui hidup kami. Indonesia yang ada di hati-Mu, Indonesia yang sudah ada di sorga, turun ke bumi, karena kami memperoleh kekuatan
membuat kekayaan. Muliakanlah nama-Mu. Ketika umat-Mu, ketika gereja-Mu masuk Bapa oleh kasih karunia-Mu, maka Indonesia baru akan kami lihat. Indonesia yang diberkati, Indonesia yang Kau maksud, Indonesia yang sejak semula Kau rencanakan. Terjadilah Indonesia yang baru seperti di sorga. Terjadilah Indonesia yang baru seperti di sorga. Turunlah Indonesia yang baru dari sorga. Turunlah melalui hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, satu orang di tempat ini bisa memenangkan satu kota. Minimal dari hidup kami. Minimal dari hidup kami. Ketika kami terus merespon dengan akurat, kami bisa memenangkan satu kota. Sebab Roh-Mu, Roh Kudus tinggal dalam kami. Dan kami akan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Kapasitas itu yang ada pada kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Berkatilah umat-Mu. Sebab Engkau menunggu kami bangkit. Dan hari ini adalah kebangkitan itu. Hari ini adalah kebangkitan itu Tuhan. Bukan besok, but now. Sekarang kebangkitan itu. Diberkatilah Engkau oleh gereja-Mu. Digembirakanlah Engkau oleh gereja-Mu. Sukacita dan menarilah oleh gereja-Mu. Sebab siapakah institusi yang Kau pilih untuk menggembirakan hati-Mu? Gereja-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu ya Tuhan. Bangkitkanlah kami semua oleh kasih karunia-Mu. Beri kemuliaan kepadanya. Beri kemuliaan kepada Allah kita yang melakukan hal-hal hebat, yang mengerjakan dan menggenapi janjinya. Dan Dia tidak pernah berbohong dengan firman-Nya. Dia bukan manusia sehingga Dia berbohong. Dia Allah pencipta langit dan bumi, yang akan membangkitkan kita bagi Indonesia yang baru. Bagi Indonesia yang baru. Haleluya. 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 Jangan lalukan satu orang pun yang ada di ruangan ini Tuhan. Semuanya kami mengambil bagian. Mengambil bagian kami. Untuk kami bisa menjadi contoh dan model bahwa firman-Mu tidak pernah berbohong. Terpujilah Engkau Bapa, sekali lagi beri kemuliaan kepadanya. Thank you God, thank you God. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Terpujilah Engkau. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Cas kiri dan kanannya.